juga Ahmad Yufrianto. Dan starting line up dari Pelita Jaya FC, asuhan pelatih Fandi Ahmad. Pelita Jaya di bawah asuhan Fandi Ahmad seperti biasa akan tampil dengan formasi sepak bola modern 4-4-2 yang kental dan sangat disiplin. Dan mereka mengandalkan Firman Utina sebagai inspirator. Dan mereka ada memiliki beberapa pemain asing yang kali ini tampaknya akan bakal lebih solid. Ya, sebenarnya di Persema Malang asuhan pelatih Subangkit. Ya, tidak ada nama Siswanto, M. Kamri, dan Robi Gaspar di lini tengah. 3 orang pilar di lini tengah Persema Malang tidak kita lihat di formasi line up saat ini. Tentu sebuah pekerjaan yang cukup berat bagi pelatih Subangkit. Karena lini tengah kita tahu adalah tempat yang paling sentral di dalam permainan. Kita lihat penjaga gawang Kadek Wardana dan Fandi Ahmad dan juga Subangkit. 2 pelatih yang akan berusaha untuk meraih kemenangan di malam hari ini. Suasana cukup baik berada di Stadion Singapura Bangsa untuk pertama kalinya dipercaya untuk menjadi venue atau juga tempat berlangsungnya Jarum Indonesia Super League yang merupakan kandang dari Pelita Jaya FC Karawang. Ya, kita lihat bagaimana wasit Oleh Hadi bersiap-siap untuk memulai kick-off babak pertama Jarum Indonesia Super League dari Stadion Singapura Bangsa Karawang. Pelita Jaya menghadapi Persema Malang. Ya, sepintas kita lihat Bung, lapangan cukup baik ya, agak tebal rumputnya. Kita harapkan bahwa pertandingan akan berlangsung dalam tempo yang cepat karena permukaan lapangan yang rata. Tekanan kali ini coba dibangun oleh para pemain dari Persema Malang. Mereka berusaha untuk bisa berikan tekanan terlebih dahulu. Kita lihat Sutaji. Kembali kali ini sudah meninggalkan lapangan permainan. Kasan Soleh yang selalu menjadi andalan dari pelatih Subangkit untuk menempati posisi kiri. Sebentar ini Emre Ridwan belum mencetak gol bagi Pelita Jaya, tapi penampilannya tak tergantikan di sektor lapangan tengah bagi Pelita Jaya. Serangan kali ini coba kita lihat bagaimana Jajang Mulyana dipercaya untuk menjadi starter oleh pelatih Fandi Ahmad. Kali ini ada Jeron Feliciano, masih Jeron Feliciano dibayang-bayangi oleh Yuta Jak, dan kali ini bola oleh Zainal Ihwan. Bukan sebuah tendangan penjuru dan hanya menghasilkan tendangan gawang saja bagi Pelita Jaya Karawang. Ya, saya tadi melihat bagaimana sebuah serangan mendadak dilakukan oleh Persema Malang dan Zainal Ikhwan terlihat menusuk dari lini tengah karena memang posisi dia sebagai penyerang lubang. Sebuah pelanggaran terjadi. Kita lihat bagaimana Iswandi Dai dan juga Sutaji berebut bola. Firman Utina kali ini masuk kepada Emre Ridwan untuk meninggalkan lapangan permainan, hanya menghasilkan lebaran ke dalam bagi Persema Malang yang merupakan tim promosi di Jarum Indonesia Super League. Mereka memiliki prestasi terbaik adalah pada tahun 2006 ketika mereka berada di peringkat ke-7 wilayah timur Liga Indonesia. Kasan Soleh rubah bola, kita lihat berikan bola kepada Pierre Seme Patrick. Pemain yang berhasil mencetak gol ketika mereka menaklukkan Persitara Jakarta Utara 1-2 di Stadion Sumantri Brojonegoro Kuningan, Jakarta. Kembali tekanan demi tekanan coba dibangun oleh para pemain Pelita Jaya. Ardan Aras kali ini berikan bola. Baik, berikan bola kepada Yud Tajak Konjak. Direbut tadi oleh Brima Pepito Sanusi. Kali ini Brima Pepito Sanusi. Masuknya kepada Zainal Ihwan.
Ada Supardi tadi. Dan sekarang oleh Jajang Mulyana yang ternyata ditempatkan di sektor sebelah kiri oleh pelatih Fandi Ahmad. Berebut bola kita lihat Siraj Ahmad. Jajang Mulyana kembali. Masih Jajang Mulyana. Umpan. Lebih dekat kepada penjaga gawang salah pengalaman Iko Putra. Ya, ada perubahan posisi yang diterapkan kepada Jajang Mulyana yang biasanya berposisi sebagai seorang striker, kali ini sedikit digeser ke posisi gelandang kiri oleh pelatih Fandi Ahmad. Menarik untuk kita lihat nanti bagaimana Jajang Mulyana beradaptasi dengan posisi barunya. Sutaji berusaha untuk memberikan bola, tapi terlalu deras dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam kali ini bagi Pelita Jaya. Kembali Sutaji, MK Hasan Soleh. Cukup baik MK Hasan Soleh tadi melewati M. Ridwan. Masih MK Hasan Soleh. Cukup cepat permainan yang ditampilkan oleh kedua tim di babak pertama. Mereka terlihat berusaha untuk mengambil inisiatif, melakukan tekanan demi tekanan. Walaupun pertahanan masih cukup baik dan kelihatan Jeron Feliciano dalam kotak penalti. Jeron masih berhasil diamankan tadi. Wow, hampir saja bola tadi masuk ke dalam gawangnya sendiri. Bagaimana Yutanjak Konjak. Ya, sebuah peluang emas diraih oleh tim tamu Persema Malang, Bung. Kita lihat tadi bagaimana Jeron Feliciano dengan aksi individunya berhasil menerobos pertahanan sisi kanan dari Pelita. Sayang umpan terobosan dia ke mulut gawang tadi gagal diselesaikan oleh teman-temannya. Tekanan kali ini kembali coba dilakukan. Bagaimana Munhar, pemain yang sudah cukup lama tidak tampil dalam beberapa pertandingan awal Persema Malang karena mengalami cedera. Kali ini kembali berada dalam skuad Laskar Khan Arok. Berebut bola dia dengan Jajang Mulyana. Salah satu pemain muda yang dipercaya oleh pelatih Subangkit, Munhar, mantan pemain tim PON Jatim. Ya, Jeron Feliciano kali ini. Brima Pepito Sanusi. Sutaji kali ini menguasai bola. Berikan kepada MK Hasan Soleh. Tekanan coba dibangun oleh Iswandi Dai. Ya, Zainal Iwan. Masuknya kepada Brima Pepito Sanusi. Dekat kepada penjaga gawang Imade Wardana yang biasa dipanggil Kadek Wardana. Ya, Moreno. Tampak sekali bagaimana Persema Malang sangat agresif ya di awal babak pertama ini. Ini memperlihatkan bagaimana tim ini penuh dengan permainan ofensif. Dan dua kali, ya, sebuah usaha dari Pelita tadi, Bung. Ini memperlihatkan sekali lagi bahwa Persema memang tim dengan permainan ofensif seperti yang dikatakan oleh pelatih Subangkit tadi. Dan kemenangan dua kali di kandang lawan kembali mereka perlihatkan bagaimana determinasi yang diperlihatkan oleh anak-anak Persema ini. Firman Utina sudah mencetak satu gol bagi Pelita Jaya. Masih Firman Utina kali ini. Tampak memang terlihat bagaimana Pelita Jaya hanya mengandalkan Siraj Ahmad di sektor penyerang dengan memainkan dua pemain sayap yaitu Jajang Mulyana yang lebih melebar dan juga M. Ridwan. Bunhar tadi. Kontrol bola Sutaji. Johan Ibo. Ya, dengan pola permainan yang cukup cepat di awal-awal babak pertama ini memang terlihat Pelita masih bisa mengimbangi para pemain Persema, tapi yang harus kita ingat Persema baru saja mendapatkan libur selama 20 hari seperti apa yang dikatakan oleh pelatih Subangkit, sedangkan Pelita Jaya baru saja melakukan dua partai tandang. Terakhir mereka kalah 1-3 dari tuan rumah Sriwijaya FC. Jeron Feliciano kali ini menguasai bola bagi Persema Malang. Cukup baik kali ini Jeron. Terlalu tinggi bola bagi Brima Pepito Sanusi. Ya, duet pemain asing ini sangat berbahaya
dan sungguh merepotkan pertahanan Pelita, Bung. Kita lihat baik Pepito maupun Zairon sering mengacak pertahanan dari Pelita, dan pertahanan flat ya, 4 back sejajar ini beberapa kali berhasil diterobos oleh duet pemain asing ini. Kembali Brima Pepito Sanusi. Baik skill dari Brima Pepito Sanusi. Sutaji. Masih Sutaji, kita lihat dibangi-bangi oleh Ardan Aras. Masih Sutaji. Berikan bola kembali kepada Jano Feliciano. Datang kali ini Zainal Ihwan membantu. Masih dalam kotak penalti Zainal Ihwan. Umpan kembali ke tengah. Ada Jaja Mulyana yang membantu pertahanan. Ya, kita lihat bagaimana Yutaja Konjan. Berikan sebuah pelanggaran, kali ini Bima Sakti. Masih melebar tendangannya dari gawang Kadek Wardana. Tendangan dari pemain syarat pengalaman ini, Bima Sakti Tukiman. Kembali, Bung, sebuah skema serangan dari sisi kanan pertahanan Pelita tadi nyaris mengancam gawang dari Pelita sebelum tembakan Bima Sakti tadi. Sayang bahwa umpan crossing tadi ke mulut gawang terlambat diantisipasi oleh Zainal Ikhwan yang diposisikan sebagai penyerang lubang. Pierre Samuel Patrick tadi berada dalam tekanan Pelita Jaya di awal-awal babak pertama ini, di mana para pemain dari Persema Malang begitu agresif untuk melakukan tekanan demi tekanan. Monhar kali ini bersiap-siap. Zainal Ihwan maksudnya kepada Brima Pepito Sanusi. Masih ada Supardi yang bermain di sektor bek kiri, pemain yang memang biasa menempati posisi bek kanan ketika bermain bagi PSMS Medan ataupun juga musim lalu bersama Pelita Jaya. Suroso tadi diberikan bola kepada MK Sansoleh. Kembali lagi kita lihat Sutaji berikan kepada Bima Sakti. Sektor sebelah kanan cukup baik, aliran bola anak-anak Persema Malang, kali ini bola dikuasai oleh Zainal Ihwan. Ada Yutaja Konjan. Kita lihat Yutaja Konjan berikan ke belakang kepada Supardi. Ya, rumput dari lapangan Singapura Bangsa cukup baik. Kita lihat bagaimana permainan bola pendek yang dimainkan oleh para pemain kedua tim juga terlihat tidak begitu mengalami masalah. Karena memang lapangan tampak cukup rata. Johan Ibo ke belakang nih. Berikan bola kepada Kadek Wardana. Ya, pelatih Subangkit tampaknya menyadari betul bagaimana kekuatan lini tengah dari Pelita, Bung. Di sana ada Firman Nutina, kemudian ada Yutan Konjan dari Thailand, kemudian masih ada juga Emeritwan, sehingga dia melakukan tekanan yang sangat ketat di lini tengah. Firman Nutina kali ini kita lihat masih Firman Nutina. Awalan dari Suroso tadi. Monhar. Iswandi Dai kali ini. Prima Pepito Sanusi. MK Sansoleh. Ya, permainan bola-bola pendek coba diperagakan oleh pemain-pemain Persema, Bung. Dan ketika mereka kehilangan bola, mereka melakukan pressing yang sangat ketat di lini tengah, sehingga pemain-pemain lini tengah Pelita kesulitan untuk melakukan manuver-manuver ke jantung pertahanan Persema. Pierre Samuel Patrick. Sutaji. MK Sansoleh. Direbut tadi oleh Ucok Batubara yang kembali berhasil dikuasai. Iswandi Dai. Ya.
pelanggaran tadi. Bagaimana Bima Sakti memohon, meminta maaf atas pelanggarannya, 2 kapten kesebelasan. Cukup tinggi kaki dari Bima Sakti kita lihat tadi, menerjang M. Ridwan. Ya, pantas memang untuk dihentikan oleh wasit oleh Hadi karena memang cukup berbahaya apa yang dilakukan oleh Bima Sakti. Yang menarik ini adalah 2 kapten yang satu adalah ex pemain timnas, satunya masih berstatus sebagai pemain timnas. Dua-duanya dipercaya sebagai kapten kesebelasan. Yang jelas Bima Sakti masih bisa memperlihatkan sisa-sisa mungkin kejayaannya di tengah gempuran para pemain muda yang ada di Jarum Indonesia Super League saat ini. Masih bisa dikontrol oleh Jeron Feliciano. Mencoba melakukan tadi samba, kita lihat Jeron Feliciano gagal tadi melewati Supardi, dan kita lihat cobaan tendangan yang sangat baik tadi dari Bima Sakti. Monhar kali ini masih mencoba mencari celah pertahanan dari Pelita Jaya, anak-anak Persema Malang. Supardi, Bima Sakti kali ini. Ya, cukup sabar kita lihat para pemain dari Persema Malang menghadapi ketatnya pertahanan dari Pelita Jaya yang tanpa celah. Yang menarik meskipun berstatus sebagai tamu, tapi bisa dilihat para pemain Persema melakukan serangan yang sangat mendominasi. Mereka dengan sabar menunggu para pemain Pelita untuk keluar dari daerah pertahanannya sendiri. Supardi kembali. Jaja Mulyana tadi. Monhar. Sutaji. Masih kepada Bima Pepito. Supardi kembali kali ini. Berikan bola kepada Jajang Mulyana. Cukup baik kerjasamanya dia dengan Supardi, melakukan overlapping. Dibeng-beng oleh Pierre Saint-Patrick. Umpan dengan kaki kiri tadi masih bisa digagalkan oleh Pierre Saint-Patrick. MK Sansoleh kembali kali ini. Ya, kombinasi permainan bola-bola pendek dan juga sesekali melakukan sebuah crossing diperagakan oleh para pemain dari Persema Malang. Sutaji kembali. Tampak cukup mudah para pemain dari Persema Malang memindahkan bola dari kiri ke kanan dan juga memainkan permainan kombinasi. Ini juga tidak terlepas dari sebetulnya faktor non teknis yang dialami oleh Pelita, Bung. Pelita ini seperti kehilangan identitas, Bung. Bermain tanpa identitas karena selalu nomaden ya, pindah. Mereka belum menyatu dengan home base ini, dengan supporternya dan sebagainya. Mereka agak demam panggung, mereka ingin tampil bagus, menang, tetapi di luar dugaan mereka Persema justru ofensif dari awal. Dan ini seperti dikatakan oleh Subangkit, mereka ingin memanfaatkan 2 kekalahan beruntun Pelita untuk langsung menekan, dan ini terbukti di awal babak pertama. Ikomang Putra kali ini. Berikan bola kepada Suroso. Bima Pepito Sanusi. Ya, barisan pertahanan dari Pelita Jaya masih sangat baik menjaga daerahnya. MK Sansoleh. Carlos Eduardo Bizarro. Kembali MK Sansoleh. Kali ini adalah Bima Pepito Sanusi. Masih Bima Pepito Sanusi. Kembali kerjasama dari anak-anak Persema Malang. Digagalkan dari Johan Ibo. Ya, sedikit saja di luar kotak penalti pelanggaran terhadap Bima Pepito Sanusi dari Johan Ibo. Ya, kelihatan sekali memang kerjasama yang dilakukan oleh para pemain Persema. Mereka bisa melakukan variasi serangan, memindahkan bola, kerjasama 1-2 seperti apa yang dilakukan oleh Bima Pepito Sanusi yang harus dihentikan dengan pelanggaran oleh Johan Ibo. Bima beserta Jairon Feliciano serta 1 orang lagi pemain Jainal Ihwan menjadi aktor sentral untuk lini depan dari Persema Malang. Hanya saja sampai sejauh ini Trisula ini masih belum bisa menghasilkan gol. Ya, situasi yang sulit bagi Pelita, Bung, di awal babak pertama ini terus mendapat tekanan justru ketika mereka ingin meraih kemenangan pertama. Ya, kita lihat mengenai
rekannya sendiri, tendangan tadi yang coba dilepaskan. Dan kali ini sebuah serangan balik dari Siraj Ahmad. Cukup baik kali ini, berikan bola kepada Firman Utina. Langsung berikan umpan panjang. Lebih dekat, bola kepada penjaga gawang Ikomang Putra. Berusaha memberikan tekanan, memanfaatkan serangan balik. Hanya saja masih belum akurat umpan dari Firman Utina tadi. Serangan yang belum banyak kita lihat di pertandingan babak pertama dilakukan oleh Pelita Jaya. Meskipun mereka sekali lagi bertindak sebagai tuan rumah yang berusaha menarik simpati dari penonton di Stadion Singa Perbangsa Karawang. Dua penjaga gawang dari kedua tim yang bertanding di malam hari ini, yaitu dua penjaga gawang berasal dari Bali. Kadek Wardana yang merupakan penjaga gawang nomor 2 dari Pelita Jaya Karawang yang tampil di malam hari ini menggantikan peran dari Dian Agus Prasetyo yang absen karena baru saja melangsungkan pernikahannya. Dan juga Ikomang Putra, penjaga gawang senior yang juga pernah merasakan berbaju timnas Indonesia. Ya, sebuah upaya dari Pelita tadi, Bung, lewat kombinasi serangan dari sisi kanan di pinggir lapangan, di pinggir garis, diakhiri dengan sebuah crossing dari Supardi. Sayang tadi bahwa kurang akurat, karena dengan begitu mudah Ikomang Putra keluar untuk mengamankan bola. Usmani Dai, Sutaji kali ini, Bima Sakti, Jalan Feliciano, pelanggaran dari Johan Ibo. Tanpa ampun kayaknya kali ini kartu kuning akan dikeluarkan, benar. Bagaimana oleh Hadi memberikan sebuah kartu kuning terhadap Johan Ibo yang tadi juga sempat melakukan sebuah pelanggaran sebelumnya. Ya, saya rasa peringatan lisan sudah diberikan kepada Johan Ibo ketika beberapa menit sebelumnya Johan melanggar Brima Pepito Sanusi. Kali ini duet dari Brima yang mendapat giliran dari Johan Ibo dan tidak ada ampun buat Johan karena wasit oleh Hadi langsung mengacungkan kartu kuningnya. Kita lihat bagaimana kartu kuning diterima oleh Johan Ibo. Ini merupakan kartu kuning yang keempat yang diterima oleh Johan Ibo sepanjang musim ini. Dan membuatnya akan absen ketika Pelita Jaya akan menjamu Arema Malang dalam pertandingan berikutnya. Terlalu cepat bola yang diberikan kepada Firman Utina. Ya, sebuah kontra strategis sebetulnya dilakukan oleh kubu Pelita, Bung, ketika mereka kesulitan menembus lini tengah dari Persema lewat permainan bola-bola pendek. Mereka mencoba melakukan long passing dari belakang ke depan. Hanya saja taktik seperti ini membutuhkan akurasi umpan untuk mengarah tepat ke teman di depan dan juga kecepatan. Dan kita lihat tadi 2 kali dalam 3 menit terakhir serangan dengan long passing gagal berbuah hasil maksimal. Zainal Ikhwan. Inilah dia bench dari Pelita Jaya. Kita lihat bagaimana Esteban Skara dan juga Edison Fonseca hanya bisa menjadi penonton di pertandingan malam hari ini. Harus bisa bersabar untuk mencoba bagaimana lapangan dari Stadion Singa Perbangsa di Karawang ini. Sebuah kerugian besar mungkin buat pelatih Fandi Ahmad karena tidak bisa menurunkan Edison Fonseca yang saat ini menjadi pencetak gol terbanyak sementara untuk Pelita dengan koleksi 3 gol. Ini juga yang mungkin menyebabkan Fandi Ahmad hanya menurunkan 1 orang striker murni di lini depan. Ada Jajang tapi digeser di posisi gelandang sebelah kiri. Ucok Batubara berikan bola kepada Johan Ibo. Ditanjak Konjan. Balik kepada Johan Ibo. Panjang berikan umpan. Cukup baik diterima oleh M. Ridwan yang tadi melebar ke sektor sebelah kiri. Ya, kita lihat dong bagaimana Cukup keras pelanggaran dari Munhar tadi. ya. Karena situasi yang cukup berbahaya sebetulnya tadi, Bung. Kombinasi bola umpan tarik tadi. Ya.
Sebuah injakan kita lihat dari Munhar terhadap M. Ridwan. Dalam tayangan lambat kita saksikan. Pelanggaran termasuk sangat keras itu, Bung. Syed Ahmad tadi dituju. Ditajak Konjan. Praktis, inilah dia percobaan pertama yang dilakukan oleh para pemain dari Pelita Jaya. Dan tampil sebagai tuan rumah di pertandingan malam hari ini. Ya, berusaha melakukan tendangan dari jarak jauh karena mungkin ketat sekali pertahanan dari Persema Malang. Kali ini dilakukan oleh Firman Utina. Ya, dan permainan cepat yang diterapkan oleh Persema di sejak menit pertama tadi, Bung, memang membawa konsekuensi terhadap daya tahan stamina mereka. Sehingga kita lihat bahwa Pelita secara pelan-pelan mereka kemudian bisa keluar dari tekanan. Kita lihat, Bung, beberapa kali Ya, peluang kali ini Siraj Ahmad. Tendangannya masih melebar di sebelah kiri dari gawang Iko Putra. Ya, dua peluang emas ya, dua peluang yang cukup baik dalam 1 menit terakhir, Bung. Tekanan yang dilakukan oleh Pelita. Ya, kita lihat serangan cepat dan sepertinya lini tengah dari Persema yang tadinya sangat ketat, kali ini mulai melonggar, Bung. Dan ini tidak terlepas dari resiko mereka bermain sangat cepat di awal babak pertama tadi. Ada satu perubahan posisi yang dilakukan oleh M. Ridwan. Di awal-awal babak pertama tadi Ridwan masih banyak beroperasi di lini kanan, sekarang sedikit condong ke sebelah kiri permainan dari Pelita. Ini mungkin juga ada hubungannya karena di sebelah kanan, posisi kanan dia banyak berhadapan dengan M. Kasan Soleh yang bisa dibilang lebih berpengalaman jika dibandingkan dengan Munhar di sektor bek kanan dari Persema Malang. Bola daerah kepada Jajang Mulyana, kita lihat. Suroso tadi berusaha untuk menghentikan Jajang Mulyana. Ya, dari average atau juga dari statistik yang memang telah dilakoni oleh kedua tim yang bertanding di malam hari ini. Pelita Jaya biasa membutuhkan waktu 25,75 menit untuk bisa mencetak gol. Sementara Persema yang biasanya membutuhkan waktu rata-rata adalah 12,75 menit dalam mencetak gol. Di malam hari ini masih belum bisa menjebol gawang Pelita Jaya. Barisan pertahanan dari kedua tim masih tampil sempurna. Masih sangat kokoh. Jajang Mulyana kembali kali ini. Ardan Aras. M. Ridwan. Sangat mobile penampilannya M. Ridwan untuk menopang Firman Utina. Ya, ada semacam permutasian posisi, Bung. Ridwan sekarang mengambil posisi Supardi di sebelah kiri. Karena memang posisi ini posisi yang biasa dimainkan juga oleh M. Ridwan di Pelita maupun di tim nasional, di bek kiri ataupun di bek kanan. Iswandi Dai. Sebuah percobaan dan juga kerjasama. Wow, pasal dilakukan oleh Iswandi Dai dan juga Jeron Feliciano. Ya, sebuah kombinasi yang cukup menarik, Bung. Karena tadi kita lihat bagaimana kombinasi ini antara pemain depan dan pemain tengah. Dan diakhiri dengan sebuah shooting keras pemain yang muncul dari second line. Dan kita lihat bukan hanya Ikhwan yang muncul, tetapi ada sejumlah pemain yang bisa muncul sesekali dari belakang. Dan ini sangat berbahaya tentunya bagi pertahanan Pelita. Euforia memang sedang terjadi di Karawang saat ini. Bagaimana kita lihat, hampir seluruh tribun dari Stadion Singa Perbangsa dipenuhi oleh para penonton yang merupakan Singa Perbangsa Mania, kelompok supporter yang mendukung Pelita Jaya selama kancahnya di Karawang ini. Pelanggaran tadi dari M. Kasan Soleh terhadap Firman Utina. Ya, Firman kita lihat beroperasi dari sayap sebelah kanan. Ini juga untuk memecah konsentrasi lini tengah maupun lini belakang dari Persema, untuk terbagi dan untuk tertarik keluar. Ya, kita lihat bagaimana bola tadi sempat terlepas.
tapi berhasil diamankan oleh para pemain lain. Ya, sebuah keadaan ataupun kondisi yang sangat berbahaya dan pemandangan Komang terlepas ketika menguasai bola, saya rasa sudah cukup sering terjadi. Hanya saja kali ini para pemain belakang dari Persema masih bisa mengamankan bola. Sebuah blunder yang dilakukan oleh Komang Putra dalam menyambut bola umpan dari Firman Utina. Tidak bisa menguasai bola dengan sempurna. Dan dalam beberapa menit terakhir kita lihat Pelita sudah mengancam beberapa kali gawang dari Komang Putra. Jaja Mulyana ternyata memilih untuk melakukan tendangan langsung. Jaja Mulyana yang sempat berguru beberapa bulan di Brasil. Supardi kali ini. Ridwan tampaknya, Bung. Barangkali ini masih dampak dari tackling keras tadi beberapa menit sebelumnya. Karena kalau kita lihat tidak ada insiden sebetulnya baru sudah terjadi. Masalah cedera para pemain memang menjadi sebuah hal yang patut dipecahkan oleh sejumlah pelatih di Jarum Indonesia Super League musim ini. Kita lihat memang banyak sekali tim-tim yang mengalami masalah dengan sejumlah pemain yang mengalami cedera. Seperti juga Persema Malang sempat kehilangan beberapa pemain seperti Munhar dan juga Brima Pepito Sanusi dalam beberapa pertandingan sebelumnya. Satu orang pemain yang sampai saat ini belum bisa kembali ke lapangan dari kubu Persema adalah Aris Budi Prasetyo, ya, Bung Rendra. Salah seorang pemain yang kalau dia bisa merumput tentu akan menjadi salah satu pilar yang sangat penting di lini belakang menemani Semi Pierre Patrick. Kembali ke dalam kali ini. Dari Persema Malang, Munhar. Sudah kepada Brima Pepito Sanusi. Ada Firman Utina kali ini. Masih Firman Utina. Cukup cepat dia. Ada Semi Pierre Patrick. Kita lihat bagaimana duel dari dua pemain ini. Ternyata dibantu tadi oleh Zainal Ihwan dan kali ini bola diberikan ke sektor sebelah kiri kepada M. Kasan Soleh. Langsung kali ini coba memberikan umpan masuk kepada Brima Pepito Sanusi. Terlihat memang gaya permainan dari Persema Malang yang tadi mencoba memainkan bola dari kaki ke kaki agak sedikit berubah. Dan kali ini kartu kuning dikeluarkan oleh wasit oleh Hadi kepada Munhar. Memang terlihat berapa kali kalah lari oleh Firman Utina ataupun juga M. Ridwan. Ya, pas anak muda Munhar kelihatan agak terpancing emosinya sehingga melakukan tackling yang sebetulnya tidak perlu terhadap Firman Utina dari belakang, dan posisi dari Firman sebetulnya belum terlalu membahayakan pertahanan dari Persema Malang. Ya, dan Munhar juga sudah beberapa kali melakukan tackling yang cukup keras, salah satunya mengenai kaki dari M. Ridwan. Zainal Ihwan kali ini. M. Ridwan harus ditarik keluar, digantikan oleh Yusmadi. Jeron Feliciano kali ini. Masih Jeron Feliciano dalam kotak penalti. Brima Pepito Sanusi. Masih terlalu tinggi dari gawang Kadek Wardana. Kerugian yang sangat besar. Dan kita lihat bagaimana ini adu mulut antara Johan Ibo dan juga Jeron Feliciano. Duel dari pemain ini memang tidak bisa dihindari. Yang satu adalah stopper, yang satu adalah striker. Saling bertemu dalam setiap serangan Persema Malang. Ya, taktik permainan cepat memang membawa konsekuensi bahwa sering terjadi tackling, bahkan tabrakan memang. Sehingga kita lihat beberapa kali permainan sepertinya keras, tetapi ini sebenarnya resiko dari permainan cepat. Dan kedua tim bermain ofensif, penuh determinasi untuk memenangkan pertandingan.
sehingga tackling, tabrakan itu sudah menjadi warna dari permainan malam ini kita lihat. M. Ridwan harus keluar, sebuah kerugian. Kita lihat bagaimana penampilan M. Ridwan tadi di awal-awal babak pertama, sangat menjanjikan bagi Pelita Jaya Karawang. Ya, dan sebelum keluar Rendra, Ridwan banyak beroperasi di lini sebelah kiri dan beberapa kali dapat menembus pertahanan dari Persema. Sayang sekali memang setelah ada pergantian posisi dan menimbulkan hasil yang cukup positif, Ridwan ternyata harus keluar lapangan karena menderita cedera. Supardi kali ini. Ada Suroso tadi, Swandi Dai, serangan balik kali ini Zainal Ihwan. Masih Zainal Ihwan yang menguasai bola cukup cepat kali serangan dari Persema Malang. Masih Zainal Ihwan berusaha melewati Carlos Eduardo Bizarro. Sangat kokoh memang penampilan dari Carlos Eduardo Bizarro, satu-satunya pemain asal Brasil yang masih dipertahankan oleh manajemen Pelita Jaya dari musim lalu, dari sejumlah 5 pemain asing asal Brasil. Ya, ada semacam perubahan permainan dilakukan oleh Persema Malang, Bung. Mereka terlihat seperti berubah dari serangan frontal. Sekarang mereka lebih mengandalkan serangan balik yang cepat. Ada semacam kekosongan di lini tengah. Mereka akan lebih berkonsentrasi di lini belakang dan kemudian mengandalkan kecepatan Ikuan di tengah untuk kemudian bola diarahkan kepada Pepito maupun Jairon. Jeron Feliciano. Datar dia berikan bola kepada Zainal Ihwan. Mengenai Supardi. Cukup baik kita lihat Kadek Wardana. Tampak memang terlihat jelas penampilan dari kedua tim hampir sama, di mana mereka lebih sering menggunakan lebar lapangan, menyerang melalui sektor sayap, di mana Pelita Jaya mengandalkan Firman Utina, M. Ridwan yang sudah keluar, dan sekarang mereka mengandalkan Jajang Mulyana. Sementara ini Persema Malang lebih mengandalkan kekuatan dari Zainal Ihwan dan juga Kasan Soleh untuk bisa menembus pertahanan dari kedua tim. Swandi Dai dan Kasan Soleh. Sebuah percobaan masih jauh dari gawang Kadek Wardana. Pemain yang sudah tidak asing lagi dengan pelatih Subangkit karena pernah ditangani oleh Subangkit ketika sama-sama berada di tim Persekapas Kabupaten Pasuruan. Kubu Pelita memang dituntut, Bung, dalam pertandingan seperti ini untuk bermain lebih taktis, karena kita lihat Persema Malang betul-betul sejak menit awal mereka betul-betul ngotot ingin meraih hasil maksimal dalam partai ini. Sehingga dalam 15 menit terakhir misalnya Pelita sudah berhasil keluar dari tekanan berat Persema dan mulai beberapa kali melakukan tekanan, tetapi mereka mesti lebih cerdas, lebih taktis, sehingga beberapa peluang dalam 15 menit terakhir ini seharusnya bisa lebih maksimal, Bung. Suroso tadi. Ada Yutanjak Konjan, berikan bola kepada Firman Utina. Mencari pergerakan dari Ucok Batubara. Masih ada Firman Utina kembali. Berebut bola tadi dengan Suroso dan kembali sebuah percobaan tadi. Masih terjadi perebutan. Ya, pelanggaran ternyata. Kita lihat bagaimana Bima Sakti dianggap memasang kaki. Ya, kita lihat tadi bahwa situasi begitu cepat, Bung. Di mana serangan beruntun dilakukan oleh Pelita tadi. Dari crossing kemudian, ya, ada perebutan bola dan posisi tampak 50-50. Tetapi wasit melihat bahwa pemain Pelita tadi dalam posisi siap untuk syuting dan mengancam gawang lawan, sehingga aksi dari Bima dianggap mengganggu dan merugikan kubu Pelita, sehingga wasit tadi lebih memilih untuk itu sebagai pelanggaran, Bung. Sebuah peluang tentunya bagi Pelita Jaya dan belum banyak peluang yang didapatkan oleh kubu Pelita
melalui sebuah tendangan bebas. Tempat yang cukup ideal, posisi yang cukup enak untuk melepaskan sebuah tendangan bebas. Ada Supardi sebagai kapten kesebelasan dan juga ada Johan Ibo serta Yusmadi yang bersiap-siap. Yusmadi juga beberapa kali menjadi eksekutor dalam bola situasi seperti ini. Supardi masih berada di atas gawang dari Ikomang Putra. Kita lihat Supardi Ya, dipercaya menjadi kapten kesebelasan. sebuah placing yang sebetulnya cukup cantik tadi, Bung. Diusahakan oleh Supardi, kita lihat bola tendangan pisang ala David Beckham, Bung. Tetapi sayang bahwa bolanya tidak melengkung ke dalam gawang, Bung, tetapi tetap meluncur di atas Mister. Jual beli serangan di akhir-akhir babak pertama ini kedua tim. Ya, tabrakan dua pemain yaitu Yusmadi dan juga Carlos Eduardo Bizarro. Ya. Menarik kaos memang bagaimana Carlos Eduardo Bizarro terhadap Jeron Feliciano. Ya, dan menjepit bersama dengan Yusmadi sehingga wasit oleh Hadi memutuskan pelanggaran untuk kubu Persema Malang. Ada Bima Sakti serta M. Kasan Soleh yang bersiap-siap di dekat tendangan bebas akan dilakukan. Kita tunggu siapa yang menjadi eksekutor. Terlalu ambisius, kita lihat jarak yang cukup jauh dari gawang M. Kasan Soleh. Iya, saya sependapat dengan Bung Rendra. Posisi begitu jauh dan kelihatan tadi memang sangat ambisius, mencoba untuk dan sangat super spekulatif itu, Bung. Kadek Wardana kali ini. Firman Utina. Maksudnya tadi kepada Jajang Mulyana. Jeron Feliciano. Direbut oleh Yutajak Konjan. Dan kali ini adalah Ucok Batubara. Ya, kita lihat dulu. Tekanan pelita terus mengalir di akhir babak kedua ini sejak 15 menit terakhir tadi. Babak pertama. Babak pertama, maaf. Jeron Feliciano. Bukan sebuah pelanggaran kali ini. Carlos Eduardo Bizarro. Firman Utina. Cukup baik kali ini Firman Utina sendiri. Masih Firman Utina. Sedikit terlalu cepat kontrol bola yang tadi dilakukan oleh Firman Utina. Ya, sedikit tidak sempurna memang penguasaan bola yang didapat oleh Firman Utina, padahal sudah dalam posisi yang cukup bebas sehingga Suroso bisa mengamankan bola meskipun resikonya dia harus menderita cedera ataupun kesakitan karena berbenturan dengan Firman Utina. Ya, inilah sebetulnya permainan asli pelita, kombinasi bola-bola cepat dengan menggunakan ball pass, bola-bola silang. Dan kita lihat tadi bagaimana Firman Utina yang mengawali serangan dari pinggir garis sebelah kanan tadi. Kemudian dengan 1-2 kombinasi berhasil menusuk masuk ke kotak penalti. Sayang bahwa dia kurang tricky, Bung. Sehingga sebetulnya peluang tadi kalau mungkin di Serie A Italia barangkali bisa masuk ke penalti, Bung. Sayang Firman terlalu polos sehingga tackling dari jarak jauh tadi gagal dimanfaatkan oleh Firman. Bagaimana kita lihat kali ini Munhar yang akan melakukan lemparan ke dalam bagi Persema Malang kepada Zainal Ihwan. Jeron Feliciano. Berikan ke belakang dia. Datang M. Kasan Soleh. Langsung kepada Brima Pepito Sanusi. Ya, Persema sekarang kita lihat mengandalkan bola-bola long passing yang dilakukan di pelita di awal babak pertama. Ini dilakukan oleh Persema sekarang. Karena memang mereka mengalami penurunan dalam 20 menit terakhir babak pertama tadi. Sehingga permainan bola-bola pendek, cepat, kemudian pressing ketat ketika kehilangan bola, jarang diperagakan lagi oleh Persema.
sehingga Pelita lebih leluasa untuk memperagakan permainan cepat mereka. Sangat baik memang penampilan dari kedua penjaga gawang di malam hari ini, Iko Mangputra ataupun juga Kadek Wardana dalam memotong-motong bola panjang yang diperagakan oleh para pemain dari kedua tim. Supardi, Firman Utina kembali ke dalam kotak penalti dan sangat tepat timing dari Iko Mangputra. Saya pikir situasi ini harus diubah oleh Pelita karena beberapa kali crossing dari samping baik kiri maupun kanan dengan mantap diamankan oleh Iko Mangputra. Taktik bola-bola crossing ini kurang efektif dilakukan oleh Pelita dan sebaiknya diubah dengan bola-bola pendek menusuk ke gawang. Wow, Zainal Ihwan kali ini, Brima Pepito Sanusi, dan masih ada Carlos Eduardo Bizarro. Kali ini Jeron Feliciano, bukan sebuah pelanggaran. Zainal Ihwan kembali, dan masih Jeron Feliciano kali ini masih bola. Kita lihat bagaimana tadi hampir saja sebuah blunder dari Kadek Wardana. Ya, belum bisa dimanfaatkan secara maksimal meskipun Zainal Ihwan berusaha untuk melakukan crossing dan sudah berhasil disundul oleh Brima Pepito, tapi masih ada satu orang pemain dari Pelita Jaya yang menyelamatkan bola tepat di garis gawang. Sebuah blunder dilakukan oleh Kadek Wardana ketika Zainal Ihwan dari bahasa tubuhnya sudah mengira bahwa bola akan dikuasai dengan sempurna oleh Kadek, tapi ternyata malah terlepas. Ya, situasi ini memang harus benar-benar diwaspadai oleh kubu Pelita, Bung, ketika mereka seperti mendapat angin di akhir babak pertama ini. Lantas konsentrasi pertahanan mereka lebih menyerang, ikut membantu serangan, sehingga begitu ada serangan balik, tiga pemain berbahaya ini harus mendapat perhatian ekstra, Bung. Brima Pepito, Jeron Feliciano, dan Zainal Ihwan. Tiga pemain ini sangat berbahaya dalam melancarkan serangan balik. 1 menit tambah waktu dan wasit oleh Hadi.